Penamaannya tolong ya, yang belum ada nama kelompoknya, tolong di depannya dikasih nama kelompok. Jihan belum, Jihan, kemudian siapa tuh? Jihan belum ada kelompoknya ya. Tolong diganti namanya, nama kelompok terus nama kamu. Oke, baik Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 IPS 1. Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Oke, sebelumnya akan Ibu share dulu PPT Ibu. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, tadi kita sudah mulai dengan salam pembuka, kemudian kita lanjutkan dengan berdoa. Ibu minta tolong satu orang pimpin doa, ketua kelasnya atau wakil, silakan. Iya, baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kehadiran, silakan kalian isi kehadirannya dulu. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengisi link kehadiran ini. Silakan. Oke, sudah masuk. Sudah masuk. Oke, sepertinya hadir semua ya anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu ingin melakukan pretest dulu nih. Ibu ingin melakukan pretest pada kamu materi kita hari ini ya. Ada yang bisa menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, ini siapa? Hafiz. Hafiz. Iya, Hafiz. Jawabannya apa? Saya agak lupa sih, tapi intinya kayak ada tanah air Indonesia kalau nggak Oke. salah sih. Terus ada bahasa Tanah air, sama bahasa. Satu lagi? satu lagi apa ya? Lupa sih, agak lupa sih. Agak lupa ya, karena kita belum mempelajari. Oke deh, sekarang Ibu minta kalian semua menuliskan isi Sumpah Pemuda yang setahu kamu aja ya, saat ini setahu kamu aja isi Sumpah Pemuda di kolom chat. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan kalian mengisi isi Sumpah Pemuda di kolom chat. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan.
Oke, sudah masuk. 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Sebisa kamu ya, nggak usah dipaksain, sebisa kamu aja. Masih 9 orang? 10? Salah nggak apa-apa, namanya juga pretest. Oke, 17, kurang 4 orang lagi. Oke, sudah selesai ya waktunya ya. Oke, isi Sumpah Pemuda sebenarnya gampang, ada 3 ya. Nanti kita akan pelajari di materi kita hari ini, tapi Ibu mau kasih motivasi dulu nih ke kamu. Kamu sekarang kan posisinya jadi pemuda nih, sama seperti pemuda-pemuda zaman dulu gitu. Ibu ingat kata-kata dari Bapak Soekarno yang menyebutkan kayak gini, berilah aku 1 orang pemuda, maka aku akan mencabut Semeru dari akarnya. Kemudian Bapak Soekarno menyebutkan lagi, berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan guncang dunia. Itu artinya apa? Artinya adalah pemuda itu untuk Bapak Soekarno sebagai seorang presiden pada waktu itu sangat besar jasanya, besar pemikirannya untuk membangun negara. Karena negara di masa yang akan datang itu akan dipimpin oleh kalian gitu ya. Jadi pemuda ini masih punya tenaga besar, masih punya pemikiran yang jernih, masih punya tekad yang kuat untuk bergerak merubah negaranya, untuk merubah keadaan sekarang dari yang awalnya belum begitu baik nanti akan menjadi baik. Jadi kalian bersenang-senanglah saat ini karena kalian menjadi seorang pemuda. Tapi pemuda yang seperti apa dulu? Pemuda yang aktif, pemuda yang pintar, pemuda yang memiliki pemikiran untuk memajukan negaranya, gitu ya. Pemuda itu semangatnya masih besar, tidak seperti orang-orang yang seperti Ibu sudah bukan pemuda lagi ya. Kalau kalian kan masih banyak tenaganya, masih banyak waktunya, masih luas, masih panjang masa depannya. Oke, itu motivasi untuk kalian hari ini. Oke, sebelum kita memulai ke pelajaran selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5, melalui penayangan video mengenai profil Museum Sumpah Pemuda, siswa dapat mengidentifikasi organisasi-organisasi kepemudaan dalam Sumpah Pemuda dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati slide PowerPoint dan dengan didorong pemaparan guru, peserta didik diharapkan mampu menalar mengenai proses terjadinya Sumpah Pemuda dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompok dan melakukan penelusuran melalui sumber belajar berupa buku, paket, atau e-book, modul, dan artikel-artikel di internet, siswa diharapkan mampu menganalisis peran, ini bukan perang ya, peran tokoh dan pengaruhnya dalam Sumpah Pemuda dengan baik. Kemudian setelah berdiskusi dalam kelompok dan melakukan penelusuran melalui sumber belajar berupa buku paket, e-book, modul, dan artikel-artikel di internet, siswa diharapkan mampu menyimpulkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan terperinci. Yang kelima, setelah berdiskusi dalam kelompok dan melakukan penelusuran melalui sumber belajar berupa buku paket, e-book, modul, dan artikel-artikel di internet, siswa diharapkan mampu membuat infografis menggunakan aplikasi Canva mengenai proses terjadinya Sumpah Pemuda dengan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, tadi sebelum kita ke materi berikutnya, silakan kalian simak video tentang Museum Sumpah Pemuda berikut ini. Ibu stop dulu. Oke, Ibu screen lagi.
Apakah sudah ada gambarnya di salah satu YouTube tempat dan ini, suaranya sudah terdengar jelas? peristiwa Kongres Pemuda Ya, kedua Bu. bangsa ini. Oke, Kongres ulang Pemuda lagi kedua ya. Dan bagi Dari awal. salah satu tempat ini, peristiwa Kongres Pemuda kedua, dan bagi bangsa Indonesia kan Kongres Pemuda kedua sangat penting ya. Karena di Kongres Pemuda kedua ini lahir istilah namanya itu Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu lambang persatuan para pemuda Indonesia. Kemudian di sini juga diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia. Nantinya menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi menurut ahli-ahli sejarah, ahli tata negara, Sumpah Pemuda itu adalah peletakan batu pertama negara Republik Indonesia. Karena dari Sumpah Pemuda ini nanti perjuangannya mengarah ke kemerdekaan Indonesia. Kalau koleksinya kebanyakan itu foto ya, foto organisasi pemuda, kemudian foto tokoh Sumpah Pemuda. Dan yang paling penting itu biolanya W.R. Supratman yang digunakan untuk memperkenalkan lagu besar pertama kali. Oke, itu sedikit cuplikan tentang Museum Sumpah Pemuda ya. Ibu share lagi PPT Ibu. Sorry, bentar. Ibu share lagi tadi PPT Ibu. Ya, selanjutnya, dah. Tadi kan kalian sudah menyaksikan sedikit cuplikan tentang Sumpah Pemuda ya. Ada yang bisa memberitahukan di mana letak Museum Sumpah Pemuda? Di mana? Ada yang tahu? Di Jakarta, di Jakarta Pusat. Di Jakarta, ya, Bu. Bu. Di Jakarta Pusat, di mana letaknya? Di jalan, saya kurang tahu Bu kalau letaknya. Letaknya kurang tahu. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin pernah jalan-jalan ke situ, terus, saya pernah Bu, sebenarnya Bu, di situ Bu, letaknya di sini Bu, gitu. Kira-kira di jalan apa ya? Yang lain? Jawab, Bu. Iya? Ini siapa? Ya, suara saya Zulfikar, Bu. Oh ya, oke, Zulfikar. Zulfikar di mana Ya. Zulfikar? Kira-kira? Saya ingin menjawab, ini Ya. nggak kurang rinci, tapi saya sempat tahu Iya. Museum Sumpah Pemuda itu adanya di Jalan Keramat Raya nomor Jalan Keramat 106, Raya. RT 2, RW 9, Kuitang, Oke. Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini mah udah lengkap banget. Iya, Pokoknya bener. segitu, Bu. Oke. Kamu udah pernah ke sana? Udah pernah, Bu. Udah pernah. Oh, yang lain ada yang sudah pernah ke sana lagi belum? Baru Zulfikar aja? Itu juga SMP sih, lama. Kalau misalnya kita tidak pandeminya sudah berakhir, kira-kira ada yang mau ikut Ibu nggak? Ibu ajak ke Museum Sumpah Pemuda. Semoga nanti pandeminya cepat berakhir, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Jadi nanti kita belajar langsung di sumbernya, gitu ya. Oke, semoga nanti kita semua bisa ke sana. Oke, Zulfikar benar ya, jawabannya rinci banget, bukan sedikit-sedikit, tapi lengkap dengan RT RW. Oke, bagus Zulfikar. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis terjadinya Sumpah Pemuda. Jadi sebelum adanya Sumpah Pemuda ini, peristiwa di Indonesia itu adanya pergerakan nasional ya. Kalian sudah mempelajarinya di materi sebelumnya tentang pergerakan nasional di Indonesia yang diawali dengan yang namanya Indis Party, kemudian berkembang menjadi partai-partai gitu, dan akhirnya kita akan ke bagian Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini perjalanannya cukup panjang ya. Jadi namanya juga Sumpah Pemuda, berarti di situ yang banyak andilnya adalah pemuda-pemuda. Nah, pemuda-pemuda yang berkumpul di situ dan akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang bukan berasal dari satu daerah saja. Tadi kan Museum Sumpah Pemuda itu adanya di Jakarta ya. Tapi di Sumpah Pemuda itu pemuda-pemuda yang hadir di situ
itu bukan hanya berasal dari Jakarta saja gitu, tapi berasal dari seluruh Indonesia. Nah, ini nanti akan Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk melakukan diskusi bagaimana sih terjadinya Sumpah Pemuda, bagaimana menganalisis terjadinya Sumpah Pemuda, mulai dari siapa yang ada di situ, kemudian peranan tokoh-tokohnya, kemudian jalan ceritanya. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, ini pembagian kelompoknya. Ibu sudah bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama nanti kalian tolong didiskusikan organisasi kedaerahan dan kepemudaan dalam Sumpah Pemuda ya. Ini ada Ajeng, Vicky, Kamelia, Audi, Eka, Gabriel, Anissa. Kelompok 2 yang harus didiskusikan adalah peran tokoh Sumpah Pemuda, diantaranya Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Sugondo Joyo Puspito. Anggotanya ini Jihan, Julfikar, Firdaus, Agatha, Julius, Diandro, dan Andika. Kelompok ketiga, makna Sumpah Pemuda bagi generasi sekarang. Itu ada Hafiz, Nurdewi, Maulana, Okfi, Khairunida, Raisa, dan Angela. Nah, setelah ini kalian silakan berdiskusi dan masuk ke breakout-nya masing-masing ya. Silakan, kalian sudah tahu kelompoknya siapa aja. Silakan masuk ke room breakout-nya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit, nanti setelah 15 menit kalian keluar sendiri ya. Sekarang jam 8.51, berarti nanti kalian jam 9.05 keluar dari breakout dan ke ruang utama lagi ya. Silakan. Andika sudah masuk kelompok?
Oke, sudah selesai ya kelompok 2 diskusinya. Kita tunggu kelompok yang lainnya ya. Oke anak-anak, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang waktunya kita presentasi untuk kelompok pertama dulu. Kelompok pertama pertanyaannya organisasi kedaerahan dan kepemudaan dalam Sumpah Pemuda. Yang mau mewakili kelompok 1 untuk presentasi siapa? Saya, Bu, Gabriela. Oke, silakan Gabriela untuk presentasi. Oke. Jadi, teman-teman, aku mau jelasin tentang organisasi-organisasi kedaerahan yang waktu itu ada pada saat masa Sumpah Pemuda. Nah, jadi itu pada waktu itu Belanda itu memberikan pendidikan kepada kaum pribumi nih, sehingga muncullah organisasi-organisasi kepemudaan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju dan intelektual demi melawan penjajah. Nah, hal ini itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908. Nah, dari organisasi Budi Utomo ini, organisasi kedaerahan itu mulai muncul seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan Jong Bataksbon. Nah, tujuannya itu, mereka itu mempunyai tujuan yang sama untuk mempersatukan pemuda-pemudi dan memupuk persaudaraan. Nah, ini ada beberapa jong yang aku mau jelasin. Yang pertama ada Jong Java, ini itu dari daerah Jawa, pemuda Jawa. Mereka itu ada tokohnya Wongsonegoro, ada Kuncoro Mawardi, Sarwono, dan beberapa pemuda lainnya. Lalu ada Jong Sumatran Nanbon, itu organisasi kepemudaan dari daerah Sumatera. Itu tokohnya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, terus ada Abu Hanifah, terus ada Jong Minahasa, itu perkumpulan pemuda dari Minahasa. Tokohnya itu ada GR Panto. Lalu ada Jong Celebes, ini merupakan organisasi kepemudaan dari daerah Pulau Sulawesi. Tokohnya itu ada Ercal Senduk dan Ercal Senduk atau Rumondor Cornelis Laifran Senduk. Lalu ada Jong Bataksbon, ini pemuda-pemudi dari Batak, dan Jong Ambon itu pemuda-pemudi Ambon, serta pemuda kaum Betawi, dan Jong Timores Verbon. Jadi teman-teman, organisasi-organisasi kepemudaan dari daerah ini itu saling memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin bersatu dan melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Gabriela. Kita beri aplaus dulu buat Gabriela. Oke, sebelum tanya jawab, kita ke kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2, siapa yang mau menjadi perwakilan untuk presentasi? Peran tokoh Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Sugondo Joyo Puspito. Siapa kelompok 2? Saya Bu Zulfikar. Oke, Zulfikar lagi. Oke, Zulfikar, silakan Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan peran-peran tokoh penting di Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Mungkin kita sudah mungkin kita sudah sering mendengar nama Muhammad Yamin karena namanya sangat populer, bahkan melebihi Sugondo yang merupakan ketua panitia kongres dan Muhammad Yamin yang merupakan seorang sekretaris. Sebenarnya Muhammad Yamin juga merupakan kandidat ketua, namun karena ketua yang dibutuhkan harus sangat netral dan Muhammad Yamin berasal dari Jong Sumatera, sehingga akhirnya Sugondo lah yang dipilih menjadi ketua. Kemudian saat sesi terakhir dari Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan resolusi yang ia tulis dalam secari kertas. Kertas tersebut berisi 3 frasa, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang kemudian menjadi
trilogi Sumpah Pemuda yang kita tahu saat ini dan sampai sekarang. Yang kedua ada Wage Rudolf Supratman. Tokoh Sumpah Pemuda yang satu ini kita kenal dari lagu Indonesia Raya tentunya yang ia ciptakan pada saat Kongres Pemuda II. Supratman meminta izin kepada Sugondo selaku ketua Kongres untuk memperdengarkan lagu yang diciptakannya. Sugondo kemudian mencari cara aman karena saat itu Kongres dijaga pada para polisi Hindia Belanda sehingga kata-kata merdeka ditakutkan bisa memicu pembubaran bahkan penangkapan. Jadi dulu itu kayak kita merdeka itu masih diawasin oleh tentara-tentara Hindia Belanda. Jadi belum boleh kayak kita itu belum boleh merdeka gitu. Untuk itu secara diplomatis dan elegan memberi izinnya kepada Supratman untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya tersebut lewat lantunan biola. Yang ketiga, yang terakhir ada Sugondo Joyo Puspito. Ia merupakan ketua panitia dari Kongres Pemuda II yang pada perkembangannya menghasilkan peristiwa Sumpah Pemuda ini. Karirnya sebagai seorang pejuang nasionalisme sudah dimulai sejak ia duduk di bangku kuliah. Dan bahkan ia telah mengikuti kegiatan Kongres 1 yang diselenggarakan pada tahun 1926. Hebat ya. Yang pertama aja dia ikut. Kemudian keinginan tokoh Sumpah Pemuda untuk memerdekakan Indonesia semakin kuat ketika membaca majalah Indonesia Merdeka yang kemudian mengenalkannya dengan Indonesia. Dari sinilah kemudian ia terinspirasi untuk membuat kumpulan berisi para mahasiswa dan pelajar untuk menyatukan semangat kemerdekaan. Lalu di tahun 1926, Sugondo pun membentuk perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang diketuai oleh Sigit. Setahun kemudian, posisi ketua pun diserahkan oleh Sugondo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulfikar untuk mewakili kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang menjadi perwakilan untuk presentasi? Hafiz. Iya. Oke, makna Sumpah Pemuda bagi generasi sekarang ya. Silakan Hafiz. Ya, menurut kelompok kami ini ada 3 poin yang menjadi makna Sumpah Pemuda bagi generasi sekarang. Yang pertama, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk saling bersatu, bekerja sama, dan jangan mudah dipecah belah, terutama oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara Indonesia. Dan juga memiliki salah satu artinya dalam masa sekarang juga kan masa pandemi. Jadi Sumpah Pemuda akan mengajarkan kepada kita agar tidak boleh ada pemuda yang egois. Misalnya kalau seperti masa pandemi seperti sekarang itu ada yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, itu kan dia egois, karena akan merugikan pemuda dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus poin kedua, Sumpah Pemuda mengajarkan para pemuda untuk bersatu mempertahankan Indonesia, paham nasionalis Indonesia di era globalisasi sekarang, terutama oleh datangnya budaya-budaya luar yang makin menjangkiti Indonesia, yang dapat lama-kelamaan menghilangkan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, poin ketiga, para pemuda harus siap mengorbankan segalanya, baik yang bersifat material maupun non-material, untuk membela bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, menurut Ibu, presentasi dan diskusi kalian sudah bagus ya. Dengan waktu hanya 15 menit, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi Ibu ajukan gitu ya. Apabila nanti waktunya lebih lama lagi, mungkin kalian bisa membuat PPT-nya ya. Tapi ya ini sudah bagus ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kira-kira dari kelompok lain, apakah mau bertanya
Dari misalnya kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2 atau kelompok 3 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok yang lainnya. Silakan, ada yang mau bertanya dengan kelompok yang lainnya atau ada materi yang tadi disampaikan teman-teman yang sudah presentasi, ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ayo dong, bertanya dong. Nanti kelompok yang bertanya dapat tambahan nilai. Tanya apa aja? Iya, Tadi baik Bu, kayaknya ada. saya ingin bertanya Bu. Oke, Zulfikar, silakan Zulfikar. Zulfikar mau bertanya ke kelompok siapa? Ke kelompok 1 Bu. Ini Oke. pertanyaan sendiri dan langsung datang ke pikiran saya, Ya. imajinasi saya. Ya, oke. Kan di sini kan kelompok 1 kan kayak organisasi kedaerahan dan kepemudaan dalam. Di sini kan saya buletin itu kata organisasi, kayak organisasi Budi Utomo segala macam gitu. Saya ingin menanyakan bagaimana jika tadinya organisasi tersebut tidak bisa dibilang tidak jadi atau tidak terbentuk, dan Indonesia itu masih bersifat sendiri-sendiri, masih bersifat individual, masih kedaerahan satu dengan yang satu, tidak membentuk sebuah organisasi, dan itu bahkan tidak bisa menimbulkan makna Sumpah Pemuda. Jadi itu bagaimana jika organisasi itu tidak terbentuk? Oke, baik. Jadi pertanyaannya ini sebelum Sumpah Pemuda ya, bagaimana misalnya Iya, benar sekali. dulu belum ada Indis Party, belum ada PNI, belum ada pergerakan nasional, Iya, apakah bisa belum ada ada semua. Sumpah Pemuda gitu ya? Iya, benar Bu. Oke, kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari Zulfikar. Siapa nih yang mau menjawab kelompok 1? Misalnya nggak ada nih sebelum Sumpah Pemuda tidak ada pergerakan nasional, apakah akan terjadi Sumpah Pemuda kira-kira? Silakan kelompok 1 yang mau menjawab. Gimana nih kalau misalnya belum ada nih, tidak ada Indis Party, masih bersifat kedaerahan, apakah masih akan bisa terwujud tuh yang namanya Sumpah Pemuda? Baik, saya izin menjawab, Bu. Oke, Eka, silakan Eka. Halo teman-teman semua, saya Eka, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Zulfikar. Jadi bagaimana jika tidak ada organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal untuk Sumpah Pemuda nanti? Ya nggak bakal terjadi Sumpah Pemuda itu, karena Sumpah Pemuda sendiri hakikatnya ialah kumpulan dari para pemuda-pemudi yang ingin memerdekakan Indonesia, yang ingin mempersatukan Indonesia, yang ingin mengakui tanah airnya itu Indonesia. Jadi kalau nggak ada organisasi yang bersifat kepemudaan atau organisasi yang bersifat kedaerahan, ini kan tadinya memang hakikatnya itu semua berdasarkan daerah kan, Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, dan kalau itu semua nggak ada, nggak bakalan terjadi Sumpah Pemuda. Nah, muncul-munculnya Jong-Jong sendiri ini ada ininya ya, ada motivasinya. Jadi mereka ini termotivasi karena adanya organisasi Budi Utomo. Nah, jadi mereka kayak Budi Utomo aja ada nih organisasi pelopor, ada nih organisasi pertama buat kita mempersatukan Indonesia. Kenapa kita nggak bikin? Apalagi kita pemuda-pemudi yang tenaganya masih banyak, yang pola pikirnya masih bisa ditambah, pokoknya yang masih banyak yang masih bisa ditambah-tambah lagi begitu. Kiranya itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih Eka. Wah, jawabannya bagus banget nih. Gimana Zulfikar? Sudah ini ya, sudah tercerahkan ya pertanyaannya ya. Jadi tadi menurut Eka itu oke. Gimana Zulfikar? Sudah tercerahkan ya? Sudah tercerahkan. Oke, jawabannya Eka cukup bagus, sangat bagus ya, bukan cukup bagus, sangat bagus ya. Jadi Eka ini berpikirnya kalau misalnya tidak ada tahapan yang sebelumnya, tidak akan ada tahapan berikutnya, gitu ya. Jadi kita kan harus harus berproses gitu. Kalau proses yang ketiganya atau keduanya nggak ada, berarti proses keempatnya juga nggak ada, gitu ya. Jadi maknanya untuk kehidupan kita juga seperti itu gitu. Kalian nih sekolah nih, misalnya kalian
tidak melewati tahap SMP gitu ya. Kalian tidak mungkin langsung ke tahap SMA ini gitu. Jadi ketika kalian mau ke tahap SMA ini, kalian harus melewati tahap SMP gitu ya. Tentunya dengan melewatinya dengan proses yang baik, dengan nilai-nilai yang baik gitu ya. Jadi seperti anak tangga, kalian mau ke lantai 2 berarti harus melewati beberapa anak tangga gitu ya. Berikut juga dengan begitu juga dengan kehidupan kalian. Oke, tanya jawabnya menurut Ibu udah cukup ya, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya, kalian nanti silakan mengerjakan tugas di LKPD masing-masing yang sudah kalian miliki. Tolong tuliskan hasil diskusi hari ini ya. Tugas LKPD-nya bisa kalian kerjakan di rumah ya, dengan aplikasi Canva tentunya yang tadi sudah Ibu sebutkan di tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira tadi kita belajar apa aja ya? Silakan yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Dari 3 kelompok tadi silakan dirangkum. Siapa yang mau menyimpulkan? Mungkin. Saya mau coba menyimpulkan. Oke, Raisa, silakan Raisa. Oke, jadi pada kesempatan belajar kali ini kita belajar Sumpah Pemuda ya. Seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana para pemuda-pemuda dari berbagai daerah, berbagai organisasi-organisasi pemuda daerah seperti yang tadi disebutkan oleh Gabriela, yaitu ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Batavon, terus Jong Sumatera Nembon, dan Jong Minahasa itu berkumpul di satu tempat untuk mendiskusikan tentang bagaimana caranya kita untuk bisa maju, nggak terperangkap di dalam penjajahan ini terus. Kemudian Sumpah Pemuda ini baik sekali melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti ada Ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Joyo Puspito, terus ada pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, dan ada Muhammad Yamin, dan yang lain-lain. Sehingga terciptalah Sumpah Pemuda ini, di mana yang sangat bermakna bagi kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Nah, maknanya itu juga ada banyak sekali, seperti untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan untuk menjaga semangat juang rakyat Indonesia, serta untuk tidak egois, dan untuk menumbuhkan semangat belajar, dan lain-lain. Oke, satu lagi, Raisa. Ya. Kan kita maknanya tadi ada untuk poin di diskusi kelompok 3, maknanya untuk masa saat ini nih, masa pandemi saat ini, kira-kira makna Sumpah Pemuda untuk masa pandemi saat ini kira-kira apa? Tadi kamu belum menyebutkan ya? Oh iya, jadi untuk masa pandemi saat ini, karena kan kita Indonesia ya, jadi kita harus bersatu untuk melawan pandemi ini Bu. Jadi kita nggak boleh egois. Kalau ada prokes ya harus dipatuhi prokesnya, nggak boleh egois, maunya menang sendiri, maunya jalan-jalan sendiri, maunya nggak pakai masker sendiri, karena kita semua pakai masker sama-sama panas semua, terus sama-sama bosan juga di rumah. Jadi kita harus ngerti keadaan satu sama lain dan nggak boleh egois. Oke, ya maknanya berkaitan banget ya dengan keadaan saat ini. Jadi kita harus bersatu gitu ya, harus bersatu, tidak boleh egois ya, sama seperti masa Sumpah Pemuda waktu itu kan, pemuda-pemuda Indonesia bersatu untuk meraih suatu tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah, kalau sekarang pemuda-pemuda sekarang tidak boleh egois gitu. Mereka saling bersatu untuk apa? Mengakhiri ya pandemi ini dengan memutus penularan dengan cara memperhatikan prokes gitu ya. Jadi tidak boleh egois. Oke, terima kasih Raisa untuk kesimpulannya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mendekati selesai, kalian jangan lupa membuat rangkuman ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, tadi kan di awal kita sudah ada post-test ya, ada pre-test ya. Sekarang kita mau post-test lagi nih. Setelah pre-testnya tadi pertanyaannya sama ya. Isi Sumpah Pemuda tadi udah dijawab di presentasinya kelompok 1. Kira-kira kalian tadi sudah belajar
isi Sumpah Pemudanya apa. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi dong di post-test, tolong kalian tuliskan di kolom chatnya masing-masing isi Sumpah Pemuda. Kalau yang tadi pretest itu kalian masih banyak salah-salahnya, kira-kira yang post-test nih kira-kira jawabannya betul semua atau tidak? Silakan, 2 menit dari sekarang, silakan ketik di kolom chatnya isi Sumpah Pemuda. Dikasih waktu 2 menit. Ibu lihat dulu kolom chatnya. Oke, jawabannya sudah banyak yang betul nih. Oke, 1 menit lagi waktunya untuk menjawab post-test. Oke, sudah semua ya? Baik anak-anak, karena kita tadi sudah belajar mengenai Sumpah Pemuda dan kalian juga sudah banyak yang benar menjawab post-test yang tadi sudah Ibu tanyakan. Sepertinya materi pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian ya di sini ya. Untuk materi minggu depan, jangan lupa kalian membaca modul materi pendudukan Jepang ya. Kalian baca-baca dulu materi tentang pendudukan Jepang, dan jangan lupa dikerjakan LKPD-nya untuk hari ini. Baik anak-anak, karena sudah masuki waktunya untuk selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Tadi yang memulai doa pembuka siapa ya? Silakan ditutup dulu untuk pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih Raisa untuk doanya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermakna untuk kalian ya sebagai pemuda Indonesia, harapan bangsa. Ibu tutup sampai di sini. Salam untuk Bapak Ibu kalian di rumah dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya. Silakan boleh keluar.